Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatul rabi'atu was-sab'una. Tegese tabang iman kang kaping 74. Iku lomo ing dalem barang kang den idini syarat. Lan kasebut ing dalem kitab Taurat. Wal karimu la yadurru. Ana dene wong kang lomo iku ora temu madharat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Haji Sholeh Darat As-Samaron. Pagi hari ini kita sampai cabang iman yang ke-74, yaitu dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rizqu maqsumu mafruhun minhu." Ar-rizqu maqsumu mafruhun minhu. Laisa taqwa taqi bi jaidihi. Laisa taqwa taqi bi jaidihi wala fujura fajiri binakisihi. Rizki telah dibagi, lagi pula telah dibereskan. Ketakwaan seseorang tidak bisa menambah rizkinya, dan kedurhakaan seseorang tidak bisa mengurangi rizkinya. Jadi urusan rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak bisa mengatakan saya ini sudah rajin sholat, rajin puasa Kemis, puasa Senin Kemis, lalu kenapa saya tetap miskin, misalnya begitu. Sementara tetangga saya yang tidak pernah sholat berjamaah, tidak pernah puasa, tapi tambah kaya. Ini kita tidak bisa berpendapat seperti ini, karena rezeki itu sudah beres di Lauhul Mahfuz, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak mesti orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah itu mesti kaya, itu tidak. Dan begitu juga orang yang durhaka, yang mabuk-mabukan, yang tidak pernah sholat lalu miskin itu. Kenapa? Karena Allah memberikan rezeki sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dunia ini itu bukan tempat pembalasan amal.
dunia ini adalah tempat menanam, mengumpulkan amal, dan pembalasannya itu di akhirat. Dan Allah tidak akan memberikan pembalasan amal di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini tidak tempatnya, tidak bisa digunakan untuk pembalasan amal. Katakanlah Allah itu menuruti keinginan orang-orang yang beribadah sebagai pembalasan. Nah, kalau setiap orang itu punya keinginan untuk punya rumah yang besar, nah, di dunia ini tidak mungkin akan dilaksanakan oleh Allah. Kenapa? Nah, karena kalau semua orang punya rumah besar semua, nah nanti yang rumah-rumah kecil itu siapa? Dan Allah itu memberikan pembalasan itu gratis semua. Sedangkan dunia ini tidak bisa kalau gratis, itu tidak bisa. Harus ada proses. Untuk punya rumah harus melalui proses untuk beli, sehingga terjadi transaksi jual beli. Dan di dunia ini pasti ada rusak, ada keterbatasan. Tidak mungkin orang itu dibalas oleh Allah di dunia. Kenapa? Karena pembalasan Allah itu kekal abadi di akhirat nanti. Orang yang ingin sehat terus tanpa sakit itu tidak bisa di dunia ini, dan nanti akan dituruti oleh Allah di akhirat. Jadi kalau seseorang, wah saya ingin sehat terus ingin muda terus tidak pernah tua, itu di dunia tidak mungkin akan terlaksana. Pasti orang yang tadinya muda pasti akan menjadi tua. Orang yang tadinya sehat pasti akan merasakan sakit. Ini di dunia. Tapi di akhirat orang yang muda-muda terus tidak akan tua, dan orang yang sehat-sehat terus tidak akan sakit. Maka pembalasan Allah itu besok di akhirat. Sedangkan di dunia ini kita mengumpulkan amal sebagai bekal untuk dibawa ke akhirat. Lalu dunia ini tempat ujian. Jadi ujian keimanan kita. Kalau kita menginginkan, wah saya puasa Senin Kemis, saya sholat rajin biar kaya, nanti kita akan kecewa kalau tidak kaya. Sementara tetangga kita yang tidak pernah sholat malah tambah kaya. Dan itu kalau dituruti oleh Allah, orang yang jamaah subuh nanti dapat uang 1 juta. Orang yang tidak jamaah subuh tidak dapat apa-apa. Nanti semua jamaah subuh semua. Lalu tidak ada bedanya antara ujian dan tidak. Jadi ini ujian kita di dunia ini. Keyakinan kita itu sampai sejauh mana. Semakin yakin seseorang itu semakin kuat melaksanakan ibadah. Jadi ukurannya keyakinan. Keyakinan akan pembalasan Allah di akhirat itu. Jadi kalau keyakinan kita itu lemah, itu rasanya berat. Datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah itu berat. Tapi kalau keyakinan kita kuat, itu ringan-ringan saja. Lalu karena pembagian rezeki itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak terbatas hanya orang yang takwa saja yang dapat rezeki banyak, dan orang yang durhaka itu dapat rezeki sedikit. Sehingga apa yang kita lihat sekarang itu tidak semuanya orang yang rajin beribadah kaya, dan tidak semuanya orang yang rajin beribadah itu miskin, dan tidak semuanya orang yang durhaka itu kaya, dan juga tidak semuanya orang yang durhaka itu miskin. Jadi semua dapat. Yang takwa juga ada yang kaya, juga ada yang miskin. Yang durhaka juga ada yang kaya, ada yang miskin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mempunyai hamba yang ditentukannya mereka dengan nikmat-nikmat untuk kemanfaatan hambanya. Maka siapa yang kikir dengan nikmat-nikmat itu, niscaya Allah akan memindahkannya pada orang lain. Jadi Allah itu ada rezeki yang sudah ditentukan, tapi ada rezeki yang bisa pindah. Dalam arti seseorang yang kikir, pelit, itu nanti rezekinya itu akan berkurang. Satu contoh, seseorang yang punya perusahaan di mana dia itu katakanlah jual beli motor bekas, itu dia harus punya lab, maklar itu. Nah, kalau dia butuh barang pasti butuh maklar. Saya butuh barang Vario, saya butuh barang Scoopy. Terus kalau mau menjual juga butuh lainnya, ya saya punya stok Vario banyak. Siapa yang beli? Nah ini kalau orang ini pelit, nanti maklar-maklar itu akan menjauh. Misalkan aku punya Vario, tolong saya dikasih persenan 200.000. Umumnya ngasih 200.000, tapi dia udah, kalau kamu punya ini saya kasih 300. Tapi beda dengan orang yang pelit. Umumnya 200 cuma ngasih 100. Besok lagi punya Vario udah, wah orang pelit, tidak usah. Nah, akhirnya apa? Jaringan kerjasamanya semakin terputus karena pelitnya itu. Nah, akibat kikir ini maka usahanya semakin sepi, dipindahkan pada orang lain. Maka orang-orang yang berusaha di dunia usaha itu hendaknya tidak pelit, karena kalau pelit nanti dijauhkan dari teman-temannya. Karena orang berusaha itu mesti harus punya jaringan. Tanpa jaringan dia tidak bisa berkembang. Nah, jaringan itu biasanya ada hubungannya dengan uang. Kalau dia tidak pelit, banyak orang yang membantu. Saya sama Pak Udawi enak, saya sering dikasih fee lebih besar. Beda sama Pak Sigit, wah pelit Pak Sigit, soalnya tidak tak kasih barang. Ini akhirnya kan jadi menyempitkan. Maka oleh Rasulullah, Allah itu akan memindahkan rezeki itu kepada orang lain karena orang itu pelit. Lalu bagi kita orang beriman itu, ketika kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan, apa yang harus kita jadikan bekal? Maka ketika kita diuji dengan kemiskinan, kesulitan rezeki, adalah satu, yaitu qanaah, menerima bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbaik sangka pada Allah. Boleh jadi dengan kemiskinan ini saya lebih baik di akhirat daripada saya dibeli oleh Allah kaya di dunia, nanti di akhirat menjadi orang yang rugi. Karena banyak orang yang tadinya rajin sholat, rajin puasa, tapi setelah kaya malah tidak pernah datang ke masjid, karena dengan kekayaannya itu dia lupa, tidak butuh pada Allah, karena apapun yang dibutuhkan sudah tersedia sehingga lupa. Beda kalau kita miskin, itu kan doanya ya Allah, ya Allah. Tapi kalau kaya itu menyebut Allah itu rasanya berat, karena dia semuanya sudah terpenuhi. Lalu
ketika kita diuji oleh Allah menjadi orang yang berkecukupan, yang menjadi kaya, maka kita manfaatkan kekayaan itu untuk membantu orang lain, untuk berinfak sebagai bekal kehidupan di akhirat. Jadi baik semua. Bagi orang beriman itu menjadi orang miskin juga baik. Kenapa? Karena kita ada sikap, yaitu yang namanya qanaah. Qanaah itu satu sikap yang mulia dan akan menguntungkan kita di akhirat. Lalu ketika kita kaya, berkecukupan, yaitu kita menjadi dermawan, dan dermawan itu satu sikap yang akan menguntungkan kita di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pertanyaan, pertanyaan Bu. Marilah kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.